Oke, kita mulai soal yang pertama. Diketahui konfigurasi elektron unsur P, I, R, S, T. Pasangan unsur yang terletak dalam satu golongan adalah yang mana? Jadi ini harus kita uraikan satu-satu, ya. Nah, di sini misalnya P 1s2 2s2 ini adalah blok S. Jadi elektron terluarnya ada di sini. Jadi terluar ini ya. Jadi ini adalah golongan blok S ya, golongan 2A periode kedua. Selanjutnya yang Q ini adalah blok P. Nah, elektron terluarnya adalah 2S dan 2P. Jadi ini grid kedua di jumlah. Ini adalah blok P golongan 5A periode 2. 2 tambah 3 5. Periode taraf bilangan kuantum utama terbesarnya 2. Kemudian yang R 1s2 2s2 2p5. Ini masih blok P. Itu blok P golongan 7A periode 2. S ini akhirnya ini di S, berarti blok S ya. Ini golongan blok S golongan 2A periode 3. Jadi terakhir di S blok S, terakhir di P namanya blok P gitu ya. Kemudian yang T ini adalah terakhirnya di P, berarti blok P. Di S dan P ini dijumlah. Ini adalah golongan ini golongan 5A periode 4. Jadi unsur yang terletak dalam satu golongan, yaitu yang terletak dalam satu golongan P dan S. Ini golongan 2A, S golongan 2A. Dan Q dengan T. Q ini golongan 5A, T juga golongan 5A. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah Q dan T. P dan S tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Oke, soal selanjutnya. Suatu unsur dengan notasi atom 64X29, maka konfigurasi elektron dan letak X dalam tabel periodik adalah, nah, di sini suruh mencari nomor yang benar yang mana. Jadi ini Anda suruh mencari konfigurasi elektron, golongan berapa, periode berapa. Nah, ini yang benar yang mana? Maka kita buatkan konfigurasi elektronnya dengan menggunakan diagram seperti ini. Nah, dengan urutan penulisannya yaitu yang 1S, kemudian dilanjutkan ke sini 2S dan 2P, P2P 3S, 3S 3P sesuai urutan ini ya. Jadi sesuai panah. 1S, 2S, lanjut ke 2P 3S, 3P 4S, 4S 4D, 4S 3D, 4P 5S dan seterusnya. Nah, ini sudah saya buatkan urutannya. Sehingga konfigurasi elektron dari X adalah ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Ini bahwa orbital D ini akan lebih stabil dengan kondisi penuh, sehingga konfigurasinya menjadi 4S1, 3D10. Lalu ini disingkat dengan menggunakan konfigurasi gas mulia, ini menjadi 4S1, 3D10. Dari sini 3D ini berarti terakhirnya di D adalah blok D. Blok D artinya golongan B. Nah, kemudian elektron valensinya jumlahnya ada 11. 1 tambah 10 11 artinya golongan 1B. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban D. Itu 4S1 3D10 golongan 1B, periodenya adalah periode keempat karena bilangan kuantum utama terbesarnya adalah 4. Soal selanjutnya, suatu ion X2+ mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. Maka kedudukan unsur X netral ini ya dalam sistem periodik terletak pada golongan dan periode berapa. Jadi ionnya ini 2+, kedudukan unsur X yang netral ini dalam sistem periodik ada di golongan dan periode berapa. Oke. Ion X2+ artinya atom X ini melepas 2 elektron pada kulit terluarnya.
Nah, elektron yang terlepas dari orbital 4s. Nah, kita perhatikan dulu konfigurasi elektronnya. Nah, di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, setelah 3p harusnya adalah 4s. 4s, 3d begitu ya. Nah, maka konfigurasi elektron X-nya yang benar adalah ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, setelah 3p6 tidak di 3d10. 3p6 langsung 4s2 baru 3d10. Maka elektron yang lepas adalah elektron pada kulit terluar. Kulit terluarnya adalah kulit 4. Ini urutan berdasarkan tingkat energi. Kemudian di sini elektron terakhirnya ada di D, artinya adalah ada di blok D. Jadi kalau blok D ini golongan B ya. Terus elektron valensinya 2 tambah 10, 12, artinya golongan 2b. Dan bilangan kuantum utama tertingginya adalah 4, berarti periode 4, jadi golongan 2b periode 4. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Soal berikutnya, nomor atom X adalah 26. Konfigurasi elektron ion X3+ adalah berapa? Kita uraikan dulu konfigurasi elektronnya menggunakan diagram curah hujan ini ya. Jadi 26X, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 26. Ini urutan berdasarkan tingkat energi. Dan ini akan saya ubah menjadi, saya urutkan kulitnya. Jadi di sini kan 3s, 3p, 3d baru 4s. Seperti ini. Ini kalau ini berdasarkan urutan tingkat energi, ini berdasarkan urutan kulit. Jadi saya kelompokkan. Ini kulit 1, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ya, 3s, 3p, 3d ini kulit keempat. Nah, ion X3+ artinya atom X ini melepas 3 elektron pada kulit terluarnya. Jadi kulit terluarnya adalah 4s2 disusul dengan 3d6. Ini jadi kalau blok D ini elektron keluarnya adalah 3d dan 4s. Karena yang keluar 3, maka elektron yang lepas adalah di sini. Ini lepas 2, ini lepas 1, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 3d5 4s0. Nah, 4s0 ini tidak dituliskan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C ya. Ini. Soal selanjutnya, elektron terakhir dalam atom suatu unsur mempunyai bilangan kuantum n sama dengan 4. Ini bilangan kuantum utama, L sama dengan 2, bilangan kuantum azimuth, M sama dengan -1, bilangan kuantum magnetik, dan spinnya plus setengah. Unsur tersebut dalam sistem periodik terletak pada gulungan berapa dan periode berapa? Kita uraikan. N sama dengan 4 artinya kulit ke-4. Sedangkan L sama dengan 2 ini adalah bilangan kuantum azimuth. Ini artinya adalah subkulit D. Nanti dijabarkan di bawah ya. Sehingga artinya ini adalah 4D. 4D. Nah, subkulit D ini asalnya dari sini ya. Bilangan kuantum azimuth 0 subkulit S, bilangan kuantum azimuth 1 subkulit P, bilangan kuantum azimuth 2 adalah subkulit D, dan bilangan kuantum azimuth 3 berarti subkulit F. Nah, karena di sini L adalah 2, maka subkulitnya adalah subkulit D. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetiknya -1 dan spinnya plus setengah. Nah, kita tahu bahwa orbital D itu mempunyai kotak 5, atau orbitalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di dalam kotak ini kita beri nilai, yang tengah adalah 0, ke kanan plus 1, ke kiri min plus 1 plus 2, ke kirinya bertanda min, berarti -1 dan min 2. Nah, di sini diketahui magnetiknya adalah -1, berarti elektron terakhir ada di sini, spinnya setengah, berarti tandanya positif, berarti elektronnya ke atas.
berarti yang diisi adalah orbital ke-1 dan ke-2 atau 4D2 gitu ya. Sehingga dari sini bisa dibuat konfigurasi elektronnya. Nah, menggunakan diagram ini dengan elektron terakhirnya ada di 4D2 sehingga konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Nah, terakhir di 4D2 ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, terakhir di 4d2. Nah, dari sini dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini elektron terakhirnya ada di D, artinya blok D. Kalau blok D berarti golongan D. Kemudian elektron valensinya 2 ditambah 2, 4, berarti golongan 4D. Sedangkan bilangan kuantum utama tertinggi adalah 5, maka periode ke-5. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal selanjutnya, perhatikan tabel periodik unsur berikut ini. Konfigurasi elektron unsur Ki. Unsur Ki ini kita lihat ini ada di golongan 2A periode 1, 2, 3, 4. Golongan 2A periode 4. Kita harus mencari mana di antara konfigurasi elektron ini yang menunjukkan golongan 2A dan periode ke-4. Oke, kita tinjau satu-satu. Yang A 3s2 3p8 ini tidak mungkin ya, p8 karena maksimum p itu adalah 6. Jadi jawaban A tidak mungkin. Kemudian yang jawaban B ini sudah betul apa belum kita cocokkan dengan diagram di sini. 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, kemudian 3s2 3p6 4s2 betul. Nah, ini terakhirnya di S, blok S, berarti ini adalah golongan 2A periode 4. Jawabannya adalah ini. Kemudian saya akan teruskan di poin C ini jelas tidak mungkin karena ini P nya 7, P itu maksimum 6 ya. Kemudian kalau yang D ini konfigurasi elektronnya kita sesuaikan di sini ya, apa betul atau tidak ini option D dan option E ya. Nah, di sini yang tepat adalah 4s2. Setelah 4s2 bukan 4p, 4s2 adalah 3d10 baru 4p3, berarti ini juga kurang tepat. Nah, untuk yang E ini sudah tepat 3d10 4p3 ya, ini benar. Tetapi kalau kita urutkan berdasarkan kulit, maka di sini ya, ini saya urutkan ini berdasarkan tingkat energi, ini berdasarkan urutan kulit. Jadi saya kelompokkan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Dari sini kelihatan bahwa dia adalah blok P, yaitu golongan 5A periode 4. Sama-sama periode 4, tapi golongannya adalah golongan 5A. Jadi D dan E ini bukan jawabannya. Nah, di sini saya akan menyinggung tentang blok ya, blok S. Blok S itu kalau di sistem periodik itu golongan 1 dan golongan 2 ini adalah blok S. Jadi kalau terakhir di S pasti di antara golongan 1 dan golongan 2. Kecuali nanti ada helium di sini ya, karena helium cuma 2 elektron. Jadi blok S itu dimiliki oleh golongan 1 dan 2 tambah dengan golongan 8H untuk helium. Kemudian blok D. Jadi kalau terakhir di D seperti ini, nah di sini kebetulan bukan D ini ya. Blok D itu adalah golongan logam transisi, golongan B. Jadi kalau elektron terkeluarnya nanti atau elektron terakhirnya itu ada di orbital D atau subkulit D, maka dia pasti golongan D. Nah, kalau blok P ini yang ini, blok P itu pasti diikuti dengan SP gitu ya, seperti ini blok P. Blok P pasti elektron keluarnya adalah S dan P. Ini blok P itu golongan 3A sampai 8A. Seperti itu ya, kira. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah jawaban B. Soal selanjutnya, perhatikan diagram orbital berikut.
Dua buah unsur mempunyai diagram orbital sebagai berikut: X, R seperti ini dan Y, NE seperti ini. Unsur Y yang ditanyakan, unsur Y dalam sistem periodik terletak pada golongan dan periode berapa. Nah, ini diagram orbital ini kita ubah menjadi konfigurasi elektron ya. Seperti ini. Neon. Nah, ini ya. Neon di sini nomor atomnya adalah 10. Berarti ini adalah Ne. Setelah Ne ini kan 3s ya. Jadi Ne itu 10, 1s2, 2s2, 2p6. Ini 10. Berarti Ne sampai di sini setelah Ne adalah 3s. Berarti di sini adalah 3s2 dan 3p5 karena ini elektronnya ada 5. 3p5. Maka di sini bisa kita tentukan ini adalah blok P ya. S sama P. Blok P golongan 7A periode 3. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Soal berikutnya, diagram orbital yang tepat untuk elektron terakhir unsur X3216 adalah yang mana? Ini kita uraikan dulu konfigurasi elektron dari X. Nah, 16X berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Lalu kita buat konfigurasi elektron dengan gas mulia, berarti menggunakan neon. Nah, neon 10, 3s2, 3p4. Nah, di sini kita buatkan diagram orbitalnya. S ini orbitalnya 1, P orbitalnya 3 ya. Sehingga diagram orbitalnya seperti ini. Sesuai dengan aturan Han, orbital dengan energi yang sama akan diisi dengan arah yang sama dahulu. Kemudian elektron akan memasuki orbital secara urut dengan arah berlawanan. Maksudnya begini. Ini kebetulan S ini orbitalnya 1. Maka kalau 1 ya harus diisi langsung dulu ke atas 1, ke bawah 1. 1, 2. Ya. Nah, sedangkan untuk yang P ini diisi satu-satu dulu. Jadi ke atas dulu. 1, 2, 3, 4 ke bawah. Sehingga elektron terakhirnya ini adalah yang saya lingkari merah. Ini adalah elektron keempat. 1, 2, 3, 4. Maksudnya elektron terakhir 3p4 ya. Jadi tidak 1, 2, 3, 4 begini kan. Tapi 1, 2, 3 baru ke bawah ke 4. Jadi yang saya lingkari ini adalah elektron terakhir. Sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban C. Demikian tadi pembahasan latihan soal sistem periodik unsur. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester yang waktunya sudah dekat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.